Jujur kalau buat gue agak agak apa ya, tabu. Kayak makan kodok. Itu enak banget. Emang enak? Rasanya kayak apa ya? Aduh, Kayak apa ya? Kayak ayam? lembut. Iya, paha ayam lebih lembut lagi gitu. Oke. Ular? Ular itu aku kurang suka juga sih karena dia tuh bikin panas banget. Tapi ada yang unik. Maksudnya kalau di Manado atau ada beberapa kayak nggak tahu itu ritual atau kebudayaan, aku nggak paham. Natalannya tuh dari bulan ada yang Oktober, dari November Ini banget sampai Assalamualaikum, malam balik lagi di SKS Santai Kayak Saudara bersama gue Anissa Alatas. Dan aku Toti Ali Gibran. Niatnya gue ngomong kenalin lo tau. Emang capek sama aku. Baru berapa episode? Emang Kanca bosenan sih makanya. Enggak gitu. ya Tot. Oh. Gue kalau udah satu ya tambah satu lagi lah. Gas, emang gitu harus hidup mah aku dua di Astagfirullah. backupan. Iya lah, pemain bola aja ada cadangannya. Betul, ban aja ban, ada serepnya. Aduh, ban. Apalagi manusia. Ini ya. Iya, ada siapa tadi? Ada ini Kanca Halo. Santa Claus. Oh Ada gitu Santa ya. Claus. Santa Claus. Jessica. Benang merah-merah. Jessica. Halo Jessica. Jess, apa kabar? Baik. Jessica, kalau dari namanya kira-kira dari daerah mana Tot? Maluku. Maluku. Kok tahu sih? Emang iya Maluku? Iya. Emang jangan-jangan kalian jodoh? Jodoh-jodohin aja ya. Manado. Oh, Manado. Nggak baca briefnya nih. Ketahuan. Tadi baca Manado kan tiba-tiba. Ya Maluku. udah, Maluku. tiba-tiba kaget aja di sini. Kaget emang juga. Saya ngeprank. Beda pulau ya? Apa sama masih? Beda kan Maluku, Beda. Maluku sama Manado. Kalau Manado maksudnya Sulawesi. Iya. Maluku mana? Papua ya? Mana sih Maluku? Maluku di Maluku ya? Makin jauh lagi. Nggak tahu aku Nggak kan langsung belajar SMP. geografi Aku waktu langsung sekolah. SMP, iya. Jess dari Manado. Berarti lahir di Manado atau gimana ya? Aduh, udah bagian Ciputatnya nih. Udah besarnya udah di Depok Pride gitu kan. Cuman papa mama emang asalnya pure asli original dari Manado. Gitu, dan masih suka ikut sama perkumpulan paguyuban orang-orang Manado, ngikut papa gitu kan, dan mama gitu. Oke, berarti mama papa dari Manado rantau sini. Oke, memang dulunya mereka pacaran gitu atau tiba-tiba ketemu tiba-tiba ketemu di sini aja. Kamu dari Manado, aku dari Manado, yaudah yuk kita nikah aja gitu. Oh, enggak, mereka udah ketemunya tuh di Manado. Oke, Gitu. merantau sama-sama. Betul. Oh, dan menetap di sini sampai sekarang. Akhirnya kamu lahir Iya. di sini. Yes, udah 20 tahunan lah mereka. 20 tahun lebih. Lebih ya. Yes. Berarti Kak Jessica nggak pernah hidup di Manado, maksudnya Tinggal di Manado. Iya, tinggal di- Bahkan sampai detik ini baru sekali ke sana, dan itu pun kayaknya belum ada otak tuh ya, nggak inget nih kayak gimana kejadiannya. Oh, waktu kecil. Iya, udah masih Oh, kecil gitu kecil. maksudnya. Otaknya belum masih terbentuk gitu. Iya. Gitu. Nggak full ya memorinya ya. Yes, tidak teringat. Mau kesana lagi? Rencananya tahun ini, Ayo, cuman Mak, yuk. jangan. Tapi emang rencananya mau pindah agama sih. Oh iya, ini kan tinggal diganti aja nih, ini lepas pakai Iya. salib. Mau Itu nggak aja ini salib? cocok buat merah putih. Oh iya, Oh gitu tinggal ya, gua Indonesia gerek banget ya. Masih ini ya vibes Natalan Kanca. Itu dia. Jessica. Tapi ada yang unik. Maksudnya kalau di Manado atau ada beberapa kayak nggak tahu itu ritual atau kebudayaan, aku nggak paham. Natalannya tuh dari bulan ada yang Oktober, dari November Yes, minimal banget sampai November sampai Februari. Februari. Natal, maksudnya ini ngerayain. Ngerayainnya, Iya. celebrate-nya gitu. Iya, masih ada ibadah-ibadahnya juga. Jadi kayak Terus benar-benar kumpul-kumpul, ada ritual sama keluarga gitu-gitu. Berarti nggak tanggal 25-nya aja, tapi dari enggak. Oktober. 25 tuh dari- kayak Yes, hari apa ya? Puncaknya. Puncaknya. puncaknya banget gitu. Dan itu biasanya ibadah semua, biasanya kan Oh. masing-masing lagi ya. Iya, iya. Gitu. Tapi kalau di hari hanya ini nih, Eh, acaranya emang apa sih? Jujur Natalan tuh kalau kita lebaran kan ya makan ke pagi, sholat, makan ketupat, maaf-maafan, siangan dikit makan bakso,
ya kan? Kalau Lebaran. Nah kalau Natalan nih gimana Bagi-bagi sih? amplop Sebenarnya kayak silaturahmi. rundown-nya nih, rundown. rundown. Iya, Iya. rundown-nya apa sih? Jujur kalau Natalan nggak tahu Rundown-nya ya. jujur. Di spill dong line up-nya. Boleh. Nanti dikasih ya template-nya. Indeks AK juga. Yang pasti Konser. tidak jauh-jauh dari babi rica. Ya, Babi rica. tidak Oh kalau kita kan jauh-jauh. ketupat sayur. Rendang, opor. Sayur semua, apa sih Yes. sayur ketupat. Oh kamu kalau di sana babi rica. Iya, apapun pokoknya yang Harus menyentuh dengan babi. rica-rica gitu. Kalau nggak ayam, nggak babi ya ayam lah gitu. Kalau yang masih low budgetnya gitu kan. Atau apa namanya kodok rica itu kan enak banget Kodok ya. rica. Iya, ular rica. Oh gitu. Oh kalau di Iya, mana? kucing rica. Kucing. Iya, Iya di Sulawesi dimakan ya. kan. Anjing juga kan? Iya, itu mah udah pasti. Cuman ada peraturan baru sih di sana. Anjing tuh dilindungi, jadinya nggak bisa dijual secara gitu lagi. Paling ya udah punya sendiri atau ya udah kayak ya di belakang itulah gitu. Udah nggak di pasarnya lagi, udah dilindungi. Tapi kan kalau peliharaan sendiri kan kayaknya sayang banget gitu kalau dia harus Kita Manado ya. Mana aja doyan gitu, konteksnya makanan ya. Itunya juga sih. Tapi tunggu deh, kayak daging-daging jujur kalau buat gue agak apa ya, tabu. Kayak makan kodok. Itu enak banget. Emang enak rasanya kayak apa ya? Aduh. Kayak apa ya? Kayak ayam. Lembut. Iya, paha ayam lebih lembut lagi gitu. Oke, ular? Ular itu aku kurang suka juga sih karena dia tuh bikin panas banget. Terus Anjing juga kan bikin panas kan iya. dagingnya. Cuman kalau ular tuh beda ya, terus banyak tulangnya gitu ya, Kayak susah ikan. aja sih. Tapi tulangnya nggak kayak gitu sih, lebih kayak perintilan gitu-gitu. Jadi kayak aku kurang suka. Cuman pernah nyobain. Gitu. Kalau tadi apa lagi kucing? Kucing, aku belum pernah nyobain sih. Tapi mama sering katanya buat pas lagi hamil itu sering banget. Biar apa? Biar keluarnya nggak eyak-eyak, keluarnya Nggak tahu meong-meong. juga. Tapi pernah nggak Kak Justika piaraannya sendiri yang dimakan sama keluarga Pernah. tiba-tiba gitu? Oh Pernah pernah. banget. Sedih banget Itu ya? nyesek banget. Itu nyesek banget soalnya aduh gimana ya? Apa tuh? Apa? Anjing. Kodok. Oh, kalau kodok gimana Kodok biar ada piara juga ya? Tapi ada sih yang merah kodok. Siapa? Orang. Bocah mana? Tapi Merah kodoknya itu kodok ini, kodok hutan. Jadi bukan kodok yang biasa. Kalau itu mah racun udah. Jadi emang biasanya udah kodok khusus gitu ya. Aku juga Iya. kurang paham. Cuman semuanya itu kayak tikus juga kan. Tikus Apa itu tikus hutan. Dijadiin bakso enak kan? Iya, Mm-mm. betul. Cobain. Iya. Iya enak. Cobain dulu makanya. Tapi banyak tahu oknum-oknum penjual bakso itu dari dagingnya daging tikus, bukan daging sapi. Itu Enak enak kali emang, nyobain. Tapi Ya lu makannya enak nggak? Enak ya nggak? nggak tahu. Nggak tahu kan? Iya sih, itu nggak tahu lagi apa. Enggak, tapi tadi yang kayak randonya nih bisa aku beneran mumpung ada orangnya nih kan pas merah-merah kayak pagi itu ngapain tuh pagi? Pagi Berantem masih. dulu nggak berantem kayak mandi sono cepetan. Iya, gitu, itu udah pasti. Oh, Lah itu iya. udah tahu. Iya Oh, kayak gitu. itu di Di itu semua juga. agama begitu tuh. Iya. Kalau lebaran. Marah-marah dulu. Kirain di Islam doang kalau pagi-pagi rebutan mandi. Ternyata di Kristen juga. Soalnya pasti malamnya tuh udah pada begadang gitu kan. Entah itu ada Takbiran yang ya? Takbiran betul, takbirannya Manado. Gimana gitu. takbirannya? sama gitu sama kayak aja sih. haleluya haleluya. Enggak juga Emang sih. gitu ya? Maksudnya lebih kayak main-main Jangan. bareng, ngegame atau Iya, nonton, pokoknya party kumpul gosip. keluarga seru-seruan Iya, ya. ya 60%-nya gosip sih. Hmm. Ngegosip dulu, update Belum. kehidupan. Bener. Itu Review harus. kehidupan orang-orang. Gitu. Ibadahnya di jam Ibadahnya, nah tergantung. Biasanya kalau tanggal 25 itu jam 10-nya. Atau ada yang lebih pagi juga, tergantung juga sih. Kan ada gereja. jadwalnya masing-masing kan, ada sesi-sesinya gitu ya. Iya, Cuma kan tinggal kalau dipilih. kita tuh sholat apa namanya? Ya otak gue hilang. Sholat Id. Sholat Id itu kan memang ya udah di pagi hari aja gitu. Ah. Maksudnya sesinya satu kali itu aja serentak Mm-mm. kan. Sedangkan kalau di Kristen tuh banyak sesinya gitu Betul, kan. jadi tergantung dari gerejanya lagi. Oh. Di sesi berapa, ada yang mungkin cuma satu sesi, tapi di jam pagi atau biasanya rata-rata sih jam 10 ya. Sisanya kan biar udah sama keluarga. Kalau yang kado-kadonya itu tuh yang dari sangka itu Kado. kapan dibagiinnya? Itu juga sebenarnya masing-masing juga ya, kayak tuker kado, kayak bisa ada bisa enggak. Tapi biasanya emang ada kita, jadi kayak tuker-tukeran aja diputer-puterin gitu kan, udah. Terus habis itu. Kalau aku
Islam, cuma mau ikutan tukeran kado pas Natal boleh nggak? Boleh. Oh boleh. Boleh aja sih, nggak ada larangannya. Ikut Iya. ntar. Kali dapat iPhone 17 orang. Kali aja. Lah, ngarep banget hidupku. Kanca mau nggak? Mau. Nah, apalagi ya biasa. Itu sih. Berarti beda-beda ya, kesan maksudnya setiap keluarga, setiap gereja, pokoknya nggak ada yang rundown tetapnya gitu kalau nggak kita ada. kan. Pokoknya bebas. Bebas aja. Kalau di Kristen bebas ya. Bebas aja sih. Angpau juga nggak jadi sesuatu yang kayak keharusan atau gimana, banyak juga yang nggak ngasih gitu kan, gitu. Karena kan ya sebenarnya kalau berbagi itu mereka udah dari jauh-jauh harinya juga gitu Iya, kan. iya, iya. Tuh, jadi nggak pas Natalnya juga nggak banyak juga, yang penting makanan udah Ya, yang penting ada makan disajikan kumpul ya. Iya, Heeh. iya, iya. Itu Kumpul, makan. pride tuh buat mereka nyajiin makanan-makanan banyak. Betul. Tapi ada nggak sih kayak momen gitu waktu kamu kecil tumbuh, maksudnya kamu kan tumbuh besar di keluarga di lingkungan Manado yang cukup kental juga, walaupun memang kamu nggak lahir di Manado gitu kan. Tapi ada hal nggak yang bikin kamu sadar, oh cara keluarga gue tuh ngejalanin hidupnya tuh beda ya dengan apa sih, dengan budaya-budaya yang ada di sini gitu. Atau ada perbedaan nggak, atau ada hal yang bikin kamu oh ternyata beda ya gitu. Banyak banget sih, dari segi makanan aja dulu. Oh iya, makanan aja udah beda banget Iya. tadi ya. Si mama tuh dari kecil ya selalu bilang lagi jajan bakso, udah nggak enak, itu nggak enak, karena di pikirannya sudah terdetoks gitu kan, makanan Manado tuh emang paling enak gitu. Dia juga emang tahu masak gitu kan, rempah-rempahnya kental banget. Jadi pas sudah nyobain kesini gitu kan, terus aku jajan, apapun jajanannya semuanya jarang banget yang dibilang enak. Nggak ada, gimana ya, nggak ada kayak oh yang ini enak banget gini, nggak ada. Jadi kayak kurang. Jadi kayak Apa kurangnya, apa rasanya? Asin, Rasanya. rempah. rempahnya mungkin kali ya yang kayak apa ya, yang jadi nggak toleransi lah sama makanan pokoknya. Emang rempahnya kuat banget kalau masakan-masakan Manado itu. Kuat banget. Oh, iya. Iya. Kuatnya ke mana nih? Maksudnya pedes kah atau maksudnya apa? Oh, pedes sih pasti ya. Oh iya. Kalau nggak suka makan pedes kayaknya bukan orang Manado. Dijamin. Kalau mie gacoan level berapa? Misalnya. Aduh, 6. Patokan. Kalau aku 6 sih karena asam lambung. Bisa jadi ada yang lebih, ada yang mentok gitu kan. Aku satu aja udah kepedesan jujur. Level 6 karena asam lambung. Itu karena asam lambung. Oh berarti orang Manado yang lain bisa Kalau lebih kita bisa level 6 mentok. habis itu asam lambung. meninggal. Aku meninggal kan. Aku 2 aja nggak kuat. Aku 1 Iya, udah. satu kan pedes Ada kan. rasanya. Ada dong. Nggak ada itu. Ih, pedes banget. Pedes banget. Justru aku juga yang paling aku aneh ya, kenapa orang-orang sini banyak banget yang makan ting dicocol doang, nggak kayak aku makan sambal. Bener-bener kayak harus ada cabenya ngikut gitu, paling nggak seujung gitu. Ini cuma dicocol, apa rasanya coba? Karena dari kecil pedes kali ya Kak Justika makannya. Iya sih. Sampai AC-nya dulu Soalnya bisa cabe-cabean. dilatih. Iya nih, sampai merah-merah cabai begini nih. Iya sampai sekarang. Sampai sekarang. Soalnya pedes bisa dilatih kan terdidik. Kak. Emang ya? Iya. Ya toleransi pedasnya Iya, kan. maksudnya kayak aku nih dari dulu bener-bener nggak bisa, cuma lama-kelamaan cobain makan pedes, lama-lama bisa makan pedes. Dulu tuh makan kayak basreng atau apa aja tuh pokoknya yang pedes sedikit tuh udah kepedesan banget. Sekarang bisa, itu kayak emang bisa dilatih deh pedes. Tapi iya sih, aku teringat juga dulu tuh dari 2 SD ke bawah ya, itu tuh nggak suka pedes. Akhirnya Tapi suka. Disuka-sukain karena emang terpaksa iya ya, benar bisa. Dan jadi kayak misalkan semua makanan dibuat pedes, kayak babi rica nih, tapi nanti ditaruh di gelas di apa namanya, jadi ditaruh dibersihin dibersihin gitu. iya. Nggak pedes. Tapi kan tetap akan ada ya. Iya. Gitu, jadi kayak tertantang juga nih ngelihat yang lain udah pada bisa, jadinya tertantang juga jiwa Manadonya. Apalagi ada slogan bukan nggak suka makan pedas berarti bukan orang Manado. Bisa dipastikan lagi tuh orang Manado atau bukan tuh gitu. Jadi kayak harus pedes. Itu kan soal makanan ya. Kalau kayak budayanya Manado sendiri itu seperti apa di sana? budayanya ya, kan kalau kata mama tuh yang dulu aku kagetnya adalah orang meninggal bisa jalan ke kuburannya gitu. Jadi Itu ada bukan ritual. Toraja ya? Iya ya, Manado, Toraja. Itu masih sama. Sulawesi, masih Masih Sulawesi. Iya, masih Sulawesi. Cuman kan sering terdengar gitu kan. Lebih ke yang pokoknya Sulawesi kali ya gitu. Oh, di Si Sulawesi mama rata-rata tuh gitu nyerita-nyeritainnya. ya. Iya.
gitu. Jadi kayak itu bikin kaget. Tapi kamu pernah nyaksiin sendiri nggak? Maksudnya ada keluarga yang meninggal terus langsung ya jalan sendiri kayak di goa gitu kan? Iya. Kayak di goa batu-batuan gitu. Nanti si jenazahnya tuh jalan sendiri gitu dan itu ada ritualnya. Yes. Arwahnya atau sama Jenazahnya Iya, langsung sendiri dia jalan. iya. Itu di Toraja sempat ada bikin ritual itu disponsorin sama salah satu brand rokok juga ada. Iya. 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 Gimana orang meninggal disponsor? Iya buat karena ritualnya itu Ritual. mahal banget. Oh. Jadi biaya orang meninggal itu jauh lebih mahal, bisa miliaran-miliaran dibandingin Bisa miliaran. syukuran orang lahiran kan. Betul. Sama pernikahan itu kalah. Betul. Kalah mahal. itu Di beneran Sulawesi ini. itu beneran adanya. Ada banget. Bahkan sampai di Sulawesi aku tahu infonya waktu di Toraja. Jadi kalau ada yang meninggal itu nggak bisa langsung dimakamin karena biayanya itu kan sangat mahal. Jadi kayak anak cucunya harus cari uang, ngumpulin uang sampai sebanyak itu untuk bisa membiayai si ritual tersebut. Ritual penguburannya tuh mahal banget, ratusan bahkan sampai miliaran. Jadi terus disimpan kan mayatnya tuh, jenazahnya disimpan tongkanan atau apa gitu namanya ya. Yes. Di bawah rumahnya itu diawetin bertahun-tahun sampai uangnya ada terkumpul baru dimakamin. Oh. Gitu. Jadi bisa diawetin dulu sampai duitnya ada gitu, nggak harus. Iya, kalau memang pas meninggal udah ada uangnya gitu kan cukup untuk ritual itu ya langsung. Betul, itu yang bikin excited kan dengernya. Tapi kalau di keluarga kamu, kalau di keluarga kamu sendiri ada nggak? Atau nggak di keluarga tuh biasanya kan ada nilai-nilai keluarga yang memang diajarkan gitu kan dari kita kecil atau yang jadi pegangan kamu sampai saat ini? Ya, ini dasar yang semuanya juga kali ya, kayak menghargai orang kalau mau dihargain. Setuju. Sama sih. Terus yang kentalnya lagi tuh setia sama perkara kecil buat ke perkara besar gitu kan. Kayak jangan ngeremehin hal-hal kecil gitu deh. Gitu. Kalau misalkan sama Ali mungkin nyapu malam-malam kali ya, nggak boleh. Takut dapat jodohnya bewokan kayak Adam aku. Levine. Lo nggak ada bewok. Jadi berkatnya kayak disapu gitu kalau malam-malam. Cuman kan dari sisi lainnya kan bisa kayak itu waktunya istirahat, jangan ngelakuin pekerjaan berat gitu, biar ada porsi waktu buat diri sendiri juga. Cuma misalnya pagi sampai sorenya itu belum nyapu gimana? ya besok pagi aja. Iya besok pagi aja. Gitu. Atau kalau misalnya lagi ya udahlah ya. Jadi ya itu sih kalau ya dulu waktu kecil kan, sekarang kan udah beranjak remaja tuh udah kayak ya udah deh, udah tahu, udah diajarin deh yang penting dari kecil, jadi kayak udah lupa juga sih. Jadi kayak lebih ke mengingat lagi gitu. Kalau dulu kayak gitu, kalau sekarang udah kayak bebas aja. Kalau emang mau nyapu malam juga udah sering sekarang gitu. Udah nggak yang terikat sama. Iya, udah nggak kental lagi gitu buat yang budaya-budayanya. Jadi udah ngikut aja, udah menyatu dengan alam Depok gitu. Emang di Depok nggak ada aturan? Ada sih. Cuma kan bebas Iya, itu kan. Depok, gitu. Depok, I think ya ininya. Iya. Ininya Queen of Depok ya. Queen. Yes. Icon. Icon. Ini Iya. masuknya Depok kan? Iya, masih kota Depok. Pinggirannya. Terus kalau di Manado itu kayak ada semacam feng shui atau primbon gitu nggak kayak kalau di sini ya, kalau di Jawa apalagi kayak orang nikah tuh dihitung tanggal lahirnya cocok atau enggak, terus kayak bangunannya, rumahnya harus madep mana biar rezekinya ya bagus. Ini kayak weton ya? Iya, kalau kita kalau di Jawa itu ya. primbon. Kalau gitu ada nggak sih? Atau nggak percaya hal-hal yang kayak gitu? Atau nggak pantangannya apa? Kayak mau nikah harus sama sesama Manado kah? Gitu kan ada yang kayak gitu-gitu. Sesama jenis kah? Beda Jangan. jenis dong. Maksudnya manusia jenisnya. Padahal mukanya udah ada muslimnya gitu ya. Di Twitter banyak kan? Iya. Dia gini-gini malaikat pencabut nyawa. Ada sih, cuman yang emang sering aku dengar gitu kan, apalagi udah menginjak umur segini gitu kan, udah kayak suka sama lawan jenis segala macam, itu selalu dibilang sama orang Manado aja. Jadi kalau misalkan lagi deket sama orang di luar Manado gitu kan, selalu bilang jelek gitu. Mau segimana padahal pun. ganteng. Iya gitu kan. Kayak orangnya pun ada gitu kan. Apalagi di luar Manado terus jelek ya?
Boy itu mau najis itu. Udah bukan jelek. Itu Lebih- apa itu? Iya, tapi bahasa yang Manado lebih keras lah kalau Oh, gitu. iya. Iya, orang Manado kalau ngomong Manado gini ya, kasar-kasar ya, Iya, keras gitu Oh, padahal. iya. Betul. Padahal mah baik-baik orangnya, cuma memang ini apa sih kayak logatnya ya, intonasi berbicaranya tuh macam Betul. Ambon gitu kan. Iya, banget Emang banget. keras malah. Keras Tapi ini kakaknya nggak keras kok, cantik. Dia lahirnya di Ciputat. Iya, udah di ini. Ciputat Iya. dan emang karena yang kayak gitu, yang sering denger omongan yang kayak gitu kan. Karena udah di Depok juga, udah terbiasa menyatu dengan alam gitu kan. Terus mendengar lagi ucapan yang keras-keras kayak gitu. Jadi kayak memposisikan kalau jadi orang awamnya banget gitu. Kayak oh sakit juga ya. Kadang tuh emang yang bercanda, tapi bercandanya emang di sana tuh kayaknya budayanya emang udah bebas, sebebas itu ya, kayak udah belak-belakan aja. Jadi emang pure Ceplos-ceplos ya. ceplos banget. Jadi emang asal muasalnya mau bercanda, asik-asikan, malah jadi bikin bikin kepahitan, sakit hati. Jadi sudah mentranslatekan sendiri gitu kayak oh kayaknya kurang kalau menurutku kurang enak juga ya ngomong keras-keras gitu, bikin energi banyak keluar Bener, juga bener, gitu kan. Jadinya bener. sudahlah seperti ini ngomongnya. Sama orang Depok lebih nyelekit mana? Eh, Kan Depok nyelekit juga ya makanya. Iya beda. Kan ngasal Masing-masing kali. Depoknya juga kan ada Depok yang Sunda, ada Depok Betawi gitu-gitu. Oh. Kan udah Bahasanya Depok beda. pinggiran nih kita. Tapi orang tua di rumah ngomongnya masih dar-dar gitu. Masih dari Dor Manado, kental banget sampai sekarang. Gitu apalagi kayak Pak. gimana sih? Gimana mas? Aduh. Kalau Harus ngomelin dia nih, contohnya gimana? Iya, Ngomelin. kayak aku- Anak wa, so kita bilang nyandak boleh itu gitu. Jadi lebih keras lagi Gimana gitu. sih lo udah dibilang? Iya, kayak penduk denganan, nenek moyang denganan gitu. Yang gue seorang pelau. Itu. Ngasal. Jadi gitu, warnanya tuh kayak nenek moyang denganan gitu. Tapi yang paling tapi ini ya. pelan itunya kayak Enggak. Lebih kasar lagi. Lebih kasar. ini kan nggak enak aja kali ya. Iya Ngomong kali ya. aja, Kak, Soalnya sikat. ada Islam-Islamnya, gak enak kayak ada ustad-ustadnya gitu. Nggak apa-apa. Memang takut sama yang Islam. Dia Gus. Iya Gus. Gus Toti. Iya, jadi kurang lebihnya lebih keras lagi. Coba contoh ya, contoh yang benar ya. Nenek Jangan. moyang denganan, sudah kita bilang nyanda tahu aturan. Mau jadi apa ngana di luar sana? Peluk aja. Aku diajarin katanya kalau cewek marah-marah tuh dipeluk aja. Bener lagi. Iya emang iya. Iya. Tuh iya kan. Enggak juga sih. Kalau aku sih yes. Tuh. Aku nyarinya yang kayak kajestik aja. Tapi walaupun ya dada. Kaya yang kaya. Oh iya. Mirip gitu Mungkin punya sih. adik nggak punya adik. Punya adik nggak ada kan cowok mau cowok. Jangan. Masa balik lagi ke setelan awal. Wey. Jangan dong. Ya kurang lebihnya gitu, lebih keras lagi tapi. Iya. Itu nyesek sih. Emang sih gitu sih. Walaupun Tapi menurut mereka biasa aja. menurut kita emang biasa aja gitu lah. Jadi kayak cuman kan aku balik lagi ya tadi sudah mentranslatekan dari berbagai yang lain gitu kayak itu bapak lu keras banget ya, emak lu keras banget ya, gini ya. Jadi kayak malas juga ya denger omongan gitu ya. Jadi aku lebih memposisikan cari aman deh gitu. Jadi omongannya yang bisa hati-hati aja, yang lembut-lembut aja. Biar kelihatan cewek ya. Tapi kalau yang sering kamu dengar orang-orang gitu kan kayak apa ya? Kayak stereotipnya orang Manado gitu. Jangan sama Manado nanti ini gitu. Ada nggak kamu dengar kayak gitu? Kan kalau Sunda kan kayak jangan sama Sunda, cowoknya malas-malas. Oh, iya, katanya iya, gitu iya, kan. iya, iya, Cowoknya iya. matre. Kalau Betawi cowoknya orangnya juga malas-malas. Sekarang kan hartanya tanahnya banyak yang kayak gitu-gitu kan. Kalau Manado Lebih apa? Manado itu ya pastinya tuh ya Keras tadi. keras, terus biar kantong kosong, margaya jangan sampai habis gitu loh. Apa tuh? Jadi walaupun kantong udah kosong gitu kan, Walaupun gak punya uang. nggak punya uang gitu, udah kanker gitu kan, kantong kering, Mhm. margaya tapi Harus tetap gaya gaya. harus tetap gitu, nomor 1 itu. Nomor aja, tapi memang ya.
fashion, maksudnya kalau orang Manado tuh apa ya, suka banget fashion. Iya. Oh iya. Walaupun ibaratnya fashionnya masih yang gimana, pokoknya kantong dia udah habis juga ya, udah nggak ada Kalau untuk fashion sisanya. dia ada-adain. Dia ada-adain aja. Yang skena-skena gitu ya fashionnya. Masing-masing sih, Oh, lebih masing-masing. kayak kalau udah kosong aja gitu. Fashion dia Pokoknya- yang dia suka tetap nomor 1. Sama suka pesta-pesta katanya. Cap tikus itu paling harus wajib ada ibaratnya. Minuman. Minuman. Bukannya strong banget ya? Strong banget itu. Jadi Iya, kayak kan? aduh apa sih di sini tuh yang bisa Kayak ngalahin tuh nggak apa? ada ya? Kayak alkohol 99%. Buset. Wah, Meninggal. kayaknya 100% lebih tuh ya. Itu 100% lebih kalau ada 100 lebihnya Kalau gitu. sama arak Bali lebih strong mana? Cap tikus apa arak Bali itu? Cap tikus sih. Cap Jadi- tikus ya masih ya? Iya, kalau kata Itu dari apa sih cap tikus? Dari tikus. bukan Dari cap. dari cap tikus. Apa ya? Aku belum tahu sih, belum pernah Fragmentasi kepoin. apa gitu. Belum pernah kepoin sih jujur. Tapi Kak Jessica sering minum cap tikus. Enggak juga, Oh, enggak. cuman cicip Karena doang. itu nggak kuat juga emang. Emang nggak Soalnya. kuat juga Oh. gitu. Iya, mending kelapa cuma-cuma muda minum. tahu. Apalagi Iya, kelapa iya. hijau bagus. Iya, bagus sih. Iya, benar-benar. Susu. Emang ada Nggak pada boleh nyebut. Oh, Air putih ini aja nih. iya bagus itu. Ya, paling juga sering diomonginnya tuh kayak kalau misalkan lagi deket sama yang mana gitu kan, kayak pernah waktu itu deket sama orang Jawa bilangnya jangan sama Jawa, Kenapa? dijelek-jelekin gitu kan. Bukan maksudnya pandangannya ya gitu. Pandangannya adalah orangnya emang lembut tapi punya taktik di belakangnya yang kita nggak tahu, tiba-tiba nusuk aja gitu dari belakang katanya gitu. Itu sih nggak cuma orang Jawa, semua orang juga ada tuh Iya, yang jadi modelannya kayak gitu. masing-masing Orang- juga. Kita orang nggak bisa Jawa. judging sih, maksudnya kita nggak bisa judging dia dari mana asalnya, budayanya Kelihatannya apa. lembut, padahal punya taktik di belakangnya. Iya Orang gitu. Jawa gitu. Ini lagi ngomongin orang Jawa apa lagi ngomongin presiden kita sebelumnya? Spesifik banget Orang kayaknya. Jawa ya itu ya. Iya. Itu pandangan kalau Jangan. misalkan dari orang Manado ya, dari Iya. orang tua nih, kalau misalkan mandang Jawa, kalau mandang Batak nanti aduh lagi deket juga nih sama orang Batak gitu kan. Ya bilangnya keras gitu kan, nanti kamu nggak bisa apa-apa nanti di banyak tuntutannya gitu yang harus gitu, padahal kan kalau sekarang kita sebagai perempuan itu kan udah bebas aja gitu kan, nggak bisa masak ya, yang penting kerjaan beres gitu kan, bisa aja kita GoFood atau segala macem. Padahal nemunya juga yang emang bisa mensterilkan itulah dalam hidupnya, yang nggak harus juga kok, yang emang Ya, masih menormalisasi lah ya. menormalisasi hal hal yang kayak gitu. Tapi tetap aja pandangan orang tua kayak ya belum tahu kedepannya gimana. Tapi pernah pacaran gitu. sama orang Manado? Ini yang Pernah sekarang. deket aja. Yang sekarang mana, Dok? Yang sekarang Batak. Oh, Batak. Nah, kan barusan diceritain. Iya. Oh, kirain. Pernah deket sama orang Manado, cuman kayaknya nggak bisa gitu. Belum dapat yang serak aja kali. Sama Sunda aja, sama Sunda. Iya. Oke. Tolong. lihat gak? Ini makan dulu siapa? Jessica. Iya aman. Kalau di Siapa Manado tahu. makanannya apa aja? Nih kalian nyobain yang manis-manis, nggak suka ya yang manis-manis? Justru aku bingung Ini juga. kurma. Ini manis nggak sih? Kurma Ini rasanya apa manis. sih? Ini kacang almond, ini ada pistachio. Harus pakai cabai ya? Harus pakai sambal ya? Iya lagi nggak ada. Pisang goreng ya di sana. Sambal roa. Iya, Apa itu roa? enak banget. Makan pisang goreng pakai sambal roa. Roa. Pakai sambal ada Pakai ikan sambal. roanya gitu. Oh. Iya, Makanan pakai apa aja sambal. yang enak-enak di sana? Aduh, Manado. takut lapar ada lagi. apa? Manado ada apa? Ya, yang tadi rica-rica, Rica-rica. ikan cakalang, Ikan bubur Manado, tinutuan namanya. Apa? Tuan. Tinutuan. Tinutuan. Bubur Manado. Ada apa lagi? Jadi tuh di bubur Manado itu tuh bubur biasa, Hmm. ada sayur kangkungnya, ada ubinya, ada singkongnya, Ada jagungnya. ada jagungnya, gitu. Kayak nggak- makannya kayak nggak pakai bubur ya? Kayak dicampur-campur gitu tapi enak gitu. Apalagi Oh, pakai bubur sambal. isinya itu sih. Iya, Oh, isinya bubur Manado itu. sayur-sayuran. Oh, sih sayur. Tapi bubur. Bubur. Enak. Enak. Ya paling kalau mau pakai daging juga bisa.
Bakwannya Manado tuh enak tuh, bakwan Iya, jagungnya. bakwan Enak jagung. banget. Aduh nggak suka kok bakwan jagung. Iya, Olahan enak ikan-ikan banget. tuna juga banyak kan. Iya, banyak banget. Rahang Sarden. kepala tuna. Enggak, sarden enggak masuk. Olahan Enggak ikan. dong, itu Depok kali. Depok kali ya. Sebenarnya apalagi sih makanan Manado tuh? Ya, sambal-sambelan, ikan Hmm. roa itu sih sambalnya, waduh, nggak ada tanding deh. Sambelnya sambel apa sih? Sambal gimana ya? Macem-macem. bilangnya? Macem-macem Beda. juga sih. Oh pokoknya pedes ya dia. Paling gongnya ya ikan roa itu. Ikan roa tuh ikannya ikan apa? Ikan Apa aja? roa. Ikan roa. Nama ikan? Nah, ikan Iya. lele. Ikan roa kayak gimana ya? Ikan roa kayak gimana Nah, ya? itu Google Susah-susah sendiri juga. aja. Google sendiri lah, Baru udah dengar canggih. soalnya enggak siapa tahu kayak gurame sebenarnya cuma di sana disebutnya Oh, rawa gitu Enggak. Tapi bisa juga diakalin sama ikan tuna sih sebenarnya ya. Gitu. Ikan yang semacam tuna gitu. Itu. Kalau Manado sama Minahasa tuh beda apa sama ya? Sama deh. Minahasa. Iya. Minahasanya tuh lebih ke sukunya gitu loh. Sukunya. Sama bahasanya, bahasa Minahasa. Bahasa Minahasa tuh kayak mana? Kamu bisa? Sama aja, sama Manado. Kayaknya cuma penyebutannya aja deh yang beda gitu. Kayak apa ya? Ya udah biasa juga sih, kayak papa mama juga bilang Minahasa juga kayak ya udah biasa aja. Kayak sama gitu loh. Gimana ya bilangnya, kayaknya gak ada perbedaannya deh. Prabowo kan orang Minahasa juga tuh. Menurut kamu gimana dia? Emang Selama iya? menjabat ini? Iya. Jangan. Itu lebih ke politik ya. Jangan ya, jangan Takut. ya, jangan. Iya, saya takut saya kalau itu aku pernah dihujat. Takutnya stand up materi. jangan. Sama Iya, sih, ampun. Manado Minahasa sama. Tapi kamu ada shock culture apa kayak kaget-kaget nggak sih dengan kebudayaan-kebudayaan lain yang ada di sini? Kayak mungkin ketemu orang Jawa, ketemu orang Papua, orang Ambon, Maluku, atau Sunda, atau Betawi gitu. Oh, Betawi gitu ya, atau oh Sunda gitu ya ternyata. Gitu. Iya, banyak sih gitu. Kalau dari sisi makanan lagi kali ya. Kan si mama udah ngajarin kayak gitu ya, kayak nggak ada makanan yang enak selain makanan Manado gitu. Mama, makanan Timur Tengah Arab enak loh, rempahnya ajib pokoknya. Iya, jadi emang nggak toleransi itu. Karena juga mungkin yang mama selalu cerita adalah dari sayur-sayurannya aja, sayuran mentahnya di sini tuh aneh bentuknya, maksudnya kecil-kecil banget. Di sana tuh subur-subur, kayak ibaratnya kangkung segimana gitu kan, lebarnya di sana bisa lebih lebar lagi, gede-gede gitu. Selebar daun talas. Gimana ya? Kegedean tuh. Capek juga orang masakan. Iya, jadi emang kalau dari segi sayurannya, buah-buahnya semua subur di sana. Terus biasanya juga yang sering diceritain mama tuh, apalagi ya, banyak juga sih yang bikin shock culture-nya juga di bahasanya. Jadi waktu SD itu kan masih ingetnya pas 3 SD, 4 SD gitu, sering ngomong-ngomong sama yang lain. Sering mendengar juga kayak omongan-omongan yang lain tuh kayak tuh lembut banget ngomongnya, jadi kayak sama orang Jawa, Sunda, tetangga gitu kan, kaget gitu bisa selembut itu gitu loh. Lihat orang ngomong lembut aneh, kaget. Aneh, apalagi maksudnya yang Jawa pakai bahasa Jawanya gitu kan. Oh iya, Itu Jawa. kaget, dan aku juga ngikut kaget juga sampai SMK kemarin ya. Sampai puncaknya SMK kemarin deket sama yang Jawa, terus kayak jadi sehari-harinya kan banyak banget denger gitu kan ucapan-ucapan Jawa, jadi kayak setiap kali ngedenger jadi ketawa gitu, kayak muka udah garang-garang kayak gitu, bahasanya Jawa gitu kan, kayak Iya, Iya. yang gitu tuh enggak ini. Iya. Loh, iya, apalagi pakai bahasanya gitu Nggak kan, bisa ya, pakai nggak bisa logatnya. ya. Tapi ada juga Jawa yang ngapak gitu, Jawa yang dar-der juga ada. Iya, nah itu dia yang bikin aku ngakak juga kalau udah sampai ngapak. Oh, salah ya. Jujur kan Pelan aku salah. blablung yang gitu-gitu kan ada juga kan. Itu yang bikin ngakak juga, mungkin kayak shock banget gitu walaupun udah belasan tahun gitu kan. Cuman kayak baru kali itu yang setiap harinya gitu sering denger logat-logat Jawanya kayak ngapaknya itu bikin lucu, jujur sampai sekarang kayak kalau masih denger juga lucu gitu denger ya.
Tapi dari tadi Kak Justika ditanya budaya, ditanya shock culture-nya apa, kayak selalu ke makanan. Kayak emang cocok jadi Indah, food vlogger kayak apa, konten mukbang. Iya. Iya, kayak lucu deh kayaknya. Iya, jadi kayak semua makanan enak gitu. Iya kayak Makanan Manado ya. kamu harus bikin konten makan. Oh gitu ya. Iya, kayak yang pedes-pedes ngalahin Fanboy Kun. Bisa. Bisa sih. Bisa. Udah nggak ada lagi. Omai kan Omai itu suka pedes-pedes juga tuh. Oh, Ada yang food vlogger. Oh, yang food suka, vlogger dia. Iya. iya, coba kamu apa? Coba kamu usahain deh, tapi bisa nggak kira-kira buat jadi Bisa jodoh nggak kamu? kamu usahain? Jadi jodoh jangan. Dia udah punya pacar kan, Syah? Emang sekarang kerjanya apa? Maksudnya siapa? Oh, kalau Justika. aku kerjanya di entertainment. Nah ini yang bikin shock culture juga dari papa mama ya, yang orang Manado gitu kan. Kan Kenapa? kalau mereka tuh orang awam masih ngiranya gitu, masih banyak dapat kabarnya adalah dunia entertainment tuh jahat bener gitu kan. Kayak banyak banget kasus-kasus segala macam. Banyak sih. Banyak Emang sih iya, sebetulnya, Apa cuma kan di aja? pekerjaan lain pun sebenarnya sama ya. Tinggal iya, gimana iya kita sih. membawa diri gitu. Hmm. Jadi kayak pada shock gitu pas tahu kayak aku mau menekuni passionku di dunia entertainment. Jadi sempet banget larangan yang kayak nggak boleh gitu. Dikatain juga sering banget gitu kan, awal-awal dikatain pelacur pernah, karena kan pulangnya malam ya nggak nentu ya gitu, pakai bahasa kerasnya lah gitu sebagai orang Manado gitu yang emang masih kental banget. Jadi sering banget dapat hujatan karena shocknya mereka gitu kan, mau menekuni di dunia fashion entertainment. Jadi kayak banyak larangan yang dilontarkan. Dari orang tua itu. Sebenarnya mungkin kayak bukan terkesan terlihatnya seperti larangan, tapi sebenarnya itu kekhawatiran mereka Betul. dan ketidaktahuan mereka tentang dunia itu karena kan masih awam. Iya, orang tua pulang malam. Itu kan nggak selalu buruk yang pulang malam. Satpam shift 2 pulangnya malam tau. Iya. Jam 11-an dia pulang. Iya. Baik dia satpam. Iya, benar. Siapa tahu ya kan. Iya. Maling sepatu, maling Jahat, sendal, jahat, itu jahat. maling motor, Jahat. siang-siang nggak malam. Oh iya benar. Iya. Iya, selalu malam. Iya. Tapi sekarang udah aman, maksudnya orang tua kayak oh iya udah terbuka kah atau? Karena udah melihat hasilnya kali ya. Jadi kayak ya itu kan aku mulai rintisnya pas 2 SMK. Itu tuh. Jadi emang masih pelajar juga. Apalagi kan ngerintisnya pas pelajar gitu kan. Dengan situasi orang tua yang shock juga dengan kayak mau nih anak gitu ke sana gitu kan. Jadi pas ya syukurnya pas udah kesininya udah tahu hasilnya gimana. Jadi ya lebih membebaskan aja gitu, udah nggak yang separah dulu lah gitu. Dari kelas SMK kelas 2 udah ngerintis, udah bekerja? Udah, sebenarnya dari SD juga freelance sih. ya, memang udah bakat Iya, udah emang dilatih juga ya sama orang tua tuh dari jualan di pinggir jalan di Pondok Cabe, jualan tutut siput. Oh iya. Iya. Itu kan khas Bandung kan tututan? Sunda. Iya Sunda. Sunda itu tutut Sunda, siput. Di sana disebutnya renga. Renga. Itu jadi tutut disebutnya renga. Siput renga. Itu dijual gitu kan dari 2 SD. Diajarin awal-awalnya cuma tahu makan aja, itu bisa dimakan 3 bungkus, 5 bungkus. Anak sekecil itu. Gitu. Berarti seenaknya itu masakan mama. Iya. Berarti kamu maksudnya gini, kan kamu lahir di latar belakang keluarga orang tua dan ibu ya, maksudnya terus kayak kamu di entertain, mereka ngelarangin itu segala macam. Nah sebenarnya papa mama tuh latar belakangnya apa sih, kayak pekerjaannya gitu-gitu? Kalau papa pendeta. Oh papa pendeta. Iya. Dan mungkin karena pendeta. Iya. Kalau itu ustadz kali ya kalau di sini ya. Iya, kalau di sini ustadz kayak gini nih. Iya, Masya Allah. Kenapa ya aku tuh setiap ketemu orang yang Kristen pasti bapaknya pendeta. Banyak ya pendeta di ini. Pendeta semua kali bapaknya. Iya. Enggak juga. Sumpah, setiap ketemu orang Kristen bapaknya pendeta. Ntar ketemu teman baru jodoh kali buat pendeta. buat dibaptis kayaknya. Waduh, jangan. Masih Tapi aman di sini. Tapi kamu sebagai anak pendeta tuh ada nggak sih larang-larangan atau dititipin, diwanti-wanti gitu sama orang tua? Makin banyak itu mah. Jangan masuk Islam ya. Gitu. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Semua agama.
Jangan masuk gorong-gorong. Ntar jadi Banyak presiden. sih dengan semua larangan yang tadi gitu kan, banyak banget kayak ya dulu juga waktu kecil tuh gak ada kesempatan buat boleh untuk main. Kenapa? Oh, di rumah aja ya? Iya di rumah aja. Ya mungkin karena takut Takut aja salah pergaulan gimana. kali kan. Iya sih. Takut living together ya? Begitu deh, pokoknya dari masa-masa harus main gitu kan. Pokoknya selama SD nih 6 tahun nih nggak ada kata boleh untuk main. Jadi kalau misalkan main ya udah nyolong-nyolong aja, nyolong-nyolong waktu, tapi atau enggak harus berberes dulu terus Baru nanti main. iya itu pun izinnya ke mama gitu. Kalau di Kristen ada ini nggak sih auratnya? Misalkan kalau anak ustadz kan pasti harus berkerudung. Kalau pendeta ada auratnya nggak sih? Kalau pendeta, kalau apa? Tutup aurat. Iya harus. Sebenarnya ada aja, cuman kan itu lebih ke pandangan umumnya aja sekarang. Nggak ya kalau misalkan terbuka mungkin emang dia nyamannya begitu, passionnya emang suka begitu. Cuman kan tidak menjamin ya jule-jule sekarang ya. Jule. Ada juga nggak tahu. Si Jule. Iya. Segitu Segitu. ya. Kan dia Oh, tertutup iya. gitu kan. Iya, tertutup ternyata luarannya terbuka. Jadi gimana? Tapi mukanya mirip-mirip Jule ya. Tahu komentar TikTok isinya mirip Jule gitu deh. Jangan. Tapi Cis, hal kecil apa yang kamu sudah capai dan itu sangat membanggakan untuk kamu? Tahun ini aku kan sebenarnya dari keluarga yang dibilang mampu, tidak mampu, cukup tapi cukup. Gitu. Sederhana lah ya. Sederhana banget gitu kan. Ibaratnya apalagi saudara nih 5. Saudaraku 5, yang paling kecil masih 6 SD gitu kan. Yang paling tua juga masih jadi beban gitu kan di rumah. Justru emang lagi kuliah juga beliau gitu kan, semester akhir. Terus kalau aku kan kuliah juga nih semester 5, jadi dengan setiap masih banyak tunggakanku gitu kan, tunggakan keluarga gitu. Bener-bener kayak dibilang cukup juga nggak cukup, tapi cukup-cukup aja gitu. Dari kecil juga kan kayak ibaratnya jualan tutut itu kayak penghasilannya 100.000 per hari untuk ini buat rame-rame untuk 7 orang di rumah gitu kan, dan bisa jadi cuman 50.000 doang sehari gitu kan dulu. Oh iya. Gitu, apalagi waktu masa-masa corona tuh. Dulu juga aku tuh sering banget kayak tutut itu kan sebelum bisa dimakan, diolahnya itu kan dipotong buntutnya gitu kan supaya bisa dikeluarin cepet gitu kan. Itu tuh bisa sampai 1 ton lebih. Itu aku mulai dari 6 SD gitu, udah mulai potong buntut itulah. Bantu gitu. orang tua lah ya, ini pencapaian kamu bisa bantu orang tua Betul. kamu saat kamu masih kecil. Betul, itu dari dan itu kan usaha yang sebenarnya laki banget ya yang harus ngerjain gitu kan. Jadi 1 kilo itu tuh 1 keranjang gini, kayak mungkin di sini penuhnya segini gitu kan. Itu bisa aku selesaiin dalam 5 menit gitu. Biar lebih cepat istirahat. Tapi pas kayak gitu udah selesai nih, disuruh lagi nambah sampai 1 ember cat gitu kan. Jadi kayak sebenarnya itu yang bisa yang jadi kalau dulunya kepahitan, cuman kalau misalkan dari sekarang ngeliat itu jadi sebuah kekuatan ya gitu. Jadi dia dimulai dari hal-hal yang kayak gitu sampai sekarang syukurnya bisa bangun agensi sendiri. Wih, gitu. keren. Jadi kayak memberikan banyak pekerjaan di luar sana dan lagi ngebangun untuk para mahasiswa yang aku juga kan pernah ya ngekos gitu. Kayak ngekos, maksudnya ngekos ngerasain jadi anak mahasiswa yang ngekos walaupun deket di Unpam sini, cuman ngekos terus lagi nggak ada kerjaan banget gitu kan. Terus ngerasain oh gini ya, jadi lagi ngebangun lagi mahasiswa yang mau gitu kan, ataupun anak-anak pelajar gitu. Karena kan aku juga waktu awal di entertainment 2 SMK itu aku masih jadi ekstras dulu yang lewat-lewat yang 100.000, 80.000 per hari, yang nunggunya sampai gitu dah ketemu besok, bisa ketemu gitu ya. besok Iya, gitu iya, kan, iya. nebeng aja gitu kan. Jadi kayak ya pencapaiannya ya syukurnya ke situ, bisa bangun agensi, membuka lapangan kerja, bahkan dipercayakan jadi chief telkonya yang ngurusin aktornya, bahkan
makin kesini lagi jadi assist cashier yang nyari, yang ngecastingnya, ngecasting aktor. Jadi sama aktor-aktor udah mancing dialog gitu untuk ngecastingin mereka. Ya semuanya berproses lah ya, nggak ada yang Iya, bener. instan gitu. Lagi kita mau usaha. Kakak yang nge-casting aktor. Dia mau Cocok nggak jadi Nicholas Saputra? Siapa? Gimana ya? Buat foto grid, video profile, terus ya udah semoga dibaca. nanti di blur aja nggak apa-apa kok. Paling yang di blur aja ya. Kayak film jorok. Atau enggak yang dibanting, mau yang dibanting stannya. Terus harapan kamu 2-3 tahun ke depan apa? Aduh, mendalam nih ya. Harapannya ya paling bisa lebih ngebangun tim casting sendiri, jadi casdiernya. Tahun ini sebetulnya juga pencapaiannya udah jadi casdier di salah satu proyek Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak gitu. Jadi kedepannya semoga bisa banyak lagi proyek-proyek as casdier gitu kan, yang punya bangun proyek sama tim sendiri gitu, dan juga bisa buat sanggar gitu. Lagi mencoba sih mau Sanggar apa teater gitu? Sanggar acting. Sanggar acting, lebih ke sebenarnya komunitasnya dulu sih yang bisa berjalan bersama dengan pemerintah, lagi nyari-nyari relasi ke sana. Karena kan sebetulnya yang seperti ini juga bisa dari umur anak-anak ya. Karena kan aku kebutuhan kebutuhan syuting itu dari anak-anak gitu. Jadi nggak ada yang tahu ada yang lebih membutuhkan di sana gitu kan, bisa ikut aja gitu kan, tersalurkan, hitung-hitung juga sebagai public speakingnya mereka gitu kan. Jadi lagi mau coba dobrak ke pemerintah setempat sih untuk bekerja sama di situ. Amin. Keren Semoga ya, terwujud amin ya, ya, Kak amin. Jessica. Sarjana. Amin. Amin IT. cepat selesai. Amin. Berarti berapa tahun lagi tuh? 1,5 tahun ya? Yes. Amin ya, semoga Semester 5. semoga cepat jadi Ntar aku wisuda datang. sarjana. Nah gitu. Iya. Ngapain tuh? Ya, emang gue bawa support. Aku kan apa aja. datang. Suprot ya, suprot. Kamu kan bisa disewa. Ya. Ekstras ya, Extra. buzzer. Buzzer. Jess, thank you banget ya udah ngobrol-ngobrol Terima di kasih. SKS, santai kayak saudara, biar ya apapun yang kamu cita-citakan, doamu terkabul semuanya, tercapai semuanya. Amin. Sebenarnya nyaman nih Kanca ngobrol kalau bilang kamu cantik gini nih. Sampai Iya. besok kuat saya. Gitu Udah, ya. kalau gitu Kanca pamit undur diri ya, jangan Duh. lupa like, share, komen, dan subscribe. Dah.